Ya biasa sih aku workshop dulu karena kan kalau aku sih biasanya kalau mengeluarkan lagu itu aku pakai analisa ya. Seperti apa kolaborasi yang Dodi Kangen Band lakukan dengan Ira? Apakah proyeknya hanya sebuah lagu ataukah ada berkembang di lain halnya? Silakan Mas Dodi, mungkin bisa dijelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang ke sini. Jadi kenal Ira udah lama ya, udah 2019-an ya. 2019-an gitu kita rekaman lagu yang buat di studio kan. Kita buat, kita rekam, terus filenya hilang. Terus ketemu lagi kan, ini kita rilis gitu loh. Tapi jadi kedepannya sih kita bukan untuk rilis lagu ini doang ya, tapi ada beberapa rencana yang mau aku tuangin di sini. Aku pengen kira ada featuring lah bareng-bareng apa artis-artis yang muda-muda di Indonesia. Kan ada beberapa ya, banyak tapi nggak solo TV tapi lagunya viral ya. Itu kayaknya kalau di komen kayaknya jadi sesuatu dengan materi yang bagus gitu. Jadi saya berusaha untuk ke depannya buat sesuatu yang lebih bagus, kalau bisa sih bisa bunyi kayak Cinta Sampai Mati gitu. Kira-kira apa yang lagi proyek yang lagi dibikin ini? Apakah meng-create sebuah lagu terus kemudian manggung diadakan di Indonesia dan juga di Malaysia atau begitu? Ya, karena kan kalau di Indonesia kan marketnya luas ya, apalagi kalau lagu-lagu pop Melayu gitu ya. Kalau lagu pop Melayu itu di Indonesia itu kayaknya bisa dimakan semua orang gitu ya, dan bisa sampai ke negara tetangga juga kan, karena bahasanya kan nggak terlalu berbeda kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih, pandangan saya kalau kita berproduksi di sini bisa mengambil hati audiensnya Indonesia, maka ke negara tetangganya lebih mudah lagi. Tapi ya semua bagus ya, Tapi kita mau mengawali di Indonesia ini. Buat Ira sendiri, apa yang membuat kamu klik dengan Dodi? Apakah syairnya yang itu tadi? Kangen Band kan dikenal dengan mendayu-dayu, semalam mendayu-dayu. Itu kan mungkin cocok dengan selera dari masyarakat di Malaysia gitu. Ya betul, sebab pertamanya saya sangat bersyukur dan rasa berbesar hati. Satu penghargaan saya dapat menyanyikan, dapat lagu daripada Kak Dodi. Sebenarnya sejarah dia cerita dia Jaga Cinta ni pada tahun 2019 saya sedang lagi promo lagu single baru saya ketika itu. Pas pulang dari satu acara TV MNC sebab saya satu TV, saya ke kantor Positive Art. Nah, di situ ada Kak Dodi sama gitarnya. So saya kira macam Dodi Kangen Band lah kan. Oh my god, macam mimpi kan jumpa Dodi Kangen Band, sebab kami satu manajemen masa tu. So dia kata salam kenal mas, bla 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 bla. Lepas tu kata, oh sukses buat kamu punya single baru saya. Jadi Ira minta, mas bisa nggak nyanyi lagu Ira sedikit, lagu saya. So dia pun main nyanyi cara dia lah, style Kak Dodi. Lepas tu kita nyanyi bareng. Lepas tu dia kata, kamu tak nak ke lagu yang agak ngebeat? Mas saya tu kan, saya cakap mas saya suka kalau lagu Indonesia tu saya pengen macam lagu Teman Tapi Mesra kan, dia cakap. Tiba-tiba ini geniusnya Kak Dodi Kangen Band ni dia terus dapat dia humming pakai gitarnya yang specialnya lagu Jaga Cinta tu sebab 5 menit ya? 5 menit. Lepas tu dia mulai dengan Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi. Jarang kita kedengaran kebetulan sekarang lagu Jisoo Flowers itu dimulai juga Do Re Mi kan, ada kan, jadi kebetulan. Jadi masa tu saya cakap mas ini bagus lagunya. Lepas tu 5 menit je dia buat lagu tu. Masya Allah, geniusnya lah Dodi Kangen Band ni, subhanallah. So 5 menit Om Jan manajemen bilang ya lanjut. So kita rakaman, selepas seminggu rakaman, lepas tu file hilang. Pandemik. Karena yang mengaransemen orangnya meninggal dunia. Jadi kita nggak bisa ngambil filenya lagi. Benar. Jadi itu penciptaan sejarah dan cerita Jaga Cinta. Jadi kembalinya pandemik, Ira tidak dapat ke Indonesia hampir 4 tahun.
kembalinya saya, comeback Ira di sini hari ini dengan lagu Kak Dodi, alhamdulillah, dengan Jaga Cinta. Itulah ceritanya. Ya Bang Dodi, ini lagu Jaga Cinta judulnya. Iya. Ini lagu soal apa gitu terus sampai akhirnya memilih untuk Ira menjadi rekan duetnya Mas Dodi menyanyikan lagu ini, kenapa Mas Dodi? Ya awalnya sih kita iseng ya, nge-jam dengerin lagu teman tapi mesra. Kayaknya asik lagu gini ngebeat gitu. Cuma bisa nggak buat gitu, ya aku buat seketika aja. Iya betul. Spontan aja. Iya, tapi jujurnya saya dapat lagu daripada Kak Dodi terus langsung chemistry. Saya muda dan terus dapat sangat chemistry. Mungkin saya juga penggemar lagu-lagu Dodi Kangen Band. Mungkin ya. Lagunya semua viral, jadi alhamdulillah, terima kasih Mas. Tapi tadi selain filenya sempat hilang atau tadi ada pandemi, apa sih tantangannya untuk kolaborasi berdua negara ini mungkin yang dialami? Tantangannya tersendiri. Tantangannya bila lagu ni rilis di Malaysia tu sudah mula macam ini ramai yang komentar cakap ini lagu Dodi Kangen Band, ini kayaknya lagu ya. Jadi di Malaysia tu penggemar lagu-lagu Kangen Band, lagu-lagu Dodi ya, lagu Cinta Sampai Mati. Sekarang yang Ira suka lagu Antara Dia dan Kamu ya, tentang aku itu my favorite. Jadi Cinta Sampai Mati tu memang Ira banget sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Mera, ini projek pertama duet sama Mas Dodi kah? Ini pertama ya. Tapi masa tu kita more to saya menghormati Kak Dodi ni as my brother, macam dah kekeluargaan, kerana waktu itu kita satu management Positive Art. Jadi saya senang bekerja dengan Kak Dodi, sangat senang, easy going, orangnya juga friendly. Bekerjasama dalam rakaman studio pun tidak ada stres, dia menyenangkan saya, memudahkan. Jadi kita rakamannya tidak sebentar, 2 jam lah. 2 jam ya, alhamdulillah. Jadi kalau untuk proses produksi sendiri gimana sih Kak? Dari proses rekaman 2 jam, terus jamming lagunya itu gimana sih? Boleh ceritain? Ini nggak lama jamming, setelah jamming itu saya kirim hasil, kan kita rekam pakai HP ya, rekam pakai HP, pakai suara dia, chordnya di mana, terus saya kirim ke arranger saya gitu, saya kirim ke arranger. Setelah berapa hari musik jadi, dia langsung take vokal. Waktu itu kita take vokal di Condet deh, masalah studio teman, waktu saya belum punya studio ya, jadi studio teman saya aja deh gitu. Tapi lama nggak sih nungguin Mas Dodi, kan juga banyak menciptakan lagu-lagu, ngantri nggak sih untuk minta lagu? Enggak, karena waktu itu kan memang Era datang, pas aku juga lagi nongkrong di kantor ya, di manajemen ya. Era datang ya kayak on the spot aja gitu, kayak tembak di tempat aja gitu, kayak langsung des. Kita tidak plan, tidak ada rencana pun sebenarnya. Nggak ada plan. Tidak ada plan. Langsung plot, langsung cocok tuh lagi. Iya, alhamdulillah. Berarti itu berapa lagu yang dibikin? Aku sih ada beberapa lagu Era ya. Iya. Tapi ada beberapa, tapi ini lebih klik lah ya. Tapi ke depan sih aku pengen buat lagu Milo sih, buat Era Kira gitu. Misalnya kayak Tiara gitu kan, itu Indonesia suka banget gitu. Gitu lah, tahu kan Indonesia sukanya apa kan? Berarti Mas ini dibuat konsepnya single dulu atau langsung? Single dulu. Sudah berapa, kan ini satu, sudah disiapkan lagi kan mungkin single yang lainnya untuk ya biasa sih aku workshop dulu karena kan kalau aku sih biasanya kalau mengeluarkan lagu itu aku pakai analisa dulu, ini trennya lagi apa gitu. Kalau misalnya tren ini lagi bosen loh, kita jangan buat yang lagi bosen, pasti gak laku gitu loh, karena emang harus ya ada analisanya ya. Nggak tahu sih kalau pencipta lain aku nggak ngerti ya. Kalau aku pribadi sih aku selalu analisa dulu, aku lihat dulu perkembangan gitu, apa yang keren, apa yang lagi bagus, apa yang lagi enggak, apa yang lagi dibosenin gitu lah. Jadi kita di situ nggak sekonyong-konyong berkarya lempar gitu, enggak gitu. Harus emang matang-matang dipikirin, workshop dulu sama penyanyi juga. Dia misalnya suaranya genre seperti ini gitu, harusnya kita lagunya genrenya harus begini gitu. Jadi kita jamming dulu di studio, nggak langsung kita kasih lagu. Udah jamming, dia kayaknya kesana di arah ini. Karena kita udah lama kerja di sini kan, jadi kita tahu kan arah penyanyi ini mau kemana kan. Oh ya di sini deh gitu. Untuk bahasa sendiri
ada kan ada perbedaan sedikit mungkin, itu gimana diselaraskan dulu atau seperti apa? Ya dia mesti ngikutin bahasa kita. Karena di Malaysia pun lagu-lagunya kan bahasanya bahasa Indo ya. Mereka ini sih kebanyakan dari zaman tahun 90-an bahasanya Indonesia ya rata-rata ya. Nggak bahasa Melayu. Kak Ira sendiri ada mengalami kesulitan mungkin dari segi bahasa? Ada. Karena dia udah sering ke Indonesia, jadi biasa-biasa aja. Biasa. Macam dalam lagu tu ada enggak perlu marah, enggak perlu tu udah biasa lah. Biasa. Soalnya kan dulu tak perlu. Tak gitu. Perlu. Tapi dalam tu ada enggak. Tapi dah biasa lah Ira. Tapi nanti untuk promo, apakah akan stay lama di Indo atau gimana? Dapat tektok-tektokan banyak? Saya alhamdulillah sudah punya rumah di Bandung. Memang sering banyaknya Ira sekarang fokus di Indonesia. Sekarang ni yang fokus career Ira di Indonesia. Kalau di Malaysia tu Ira more to business, Ira ada produk sendiri juga. Dan acting tu sudah kurang layak. Ira dah 20 tahun dalam industri acting. Dan sempat juga diberi gelaran Ratu Air Mata. Kerana sering tertindas, teraniaya, nangis, cengeng terus kan. Itu yang capek ya? Lepas lagu-lagu Ira pun sebelum ni semua sedih banget. Kak Dodi lah yang bagi saya lagu ceria, abai dia banget. Kita pilih-pilih ABG gitu kan. Nampaklah komposer ni pun awet muda ya, maintain je. Ada rencana mau diajak duet dengan Kangen Band nggak bang? Bisa kita atur. Kayaknya sih kalau duet sama Kangen Band kayaknya bisa langsung hits deh, ya kan? Ya kita buat kayak lagu kayak tentang aku kan dia, gitu. Atau ini lagu Cinta Sampai Mati, gitu buat duet. Bisa sih, bener juga tuh. Ada masukan. Sekarang Ira featuring sama Kak Dodi, lepas ni ada juga Ira featuring dengan Andika. Oh iya betul. Andika dan lepas tu mungkin Kangen Band. Ya, oke. Amin. InsyaAllah. Dan ada rencana apa? Konser di Malaysia? Ada rencana kan biasanya langganan tuh kalau Kangen Band. Ada sih, kita tanggal berapa ya? Kayaknya setelah nyelesain ada beberapa tour di Indonesia, ada ke Malaysia, masih ke Hong Kong. Bulan apa? Nah aku tuh suka ada jadwal ya, karena udah lumpuk gitu. Jadi aku berangkat sana, berangkat sini gitu. Terkadang aku sampai landing gitu juga aku nggak tahu di daerah apa. Busy sangat. Ya, karena sehari ini bisa 3 kali naik pesawat kan. Ada kalau pas di konser di Malaysia ada rencana ngajak kita? Ajak dong, suruh kita ajak naik panggung dia, nyanyi. InsyaAllah. Jadi kelebihannya Mbak Ira sampai akhirnya waktu di mau duet sama Mbak Ira apa sih? Ya dia selain cantik, suaranya juga oke ya. Menurut aku dia nggak modal cantik doang, tapi emang bisa nyanyi. Nggak modal karena dia pemain acting di Malaysia gitu. Tapi emang dia basicnya emang suaranya bener gitu. Saya kalau ngambil artis ya yang saya tes dulu suaranya dulu kan, muka sih nanti gitu loh. Suaranya enak kan ya, kalau suaranya enak ya go. Dan alhasil setelah lagunya direkam puas dengan hasilnya? Enak banget.